Salam, perkenalkan nama saya Aprio Sonuban, NIM 103-2023-0102, Program Studi Manajemen Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang peran kepala sekolah dalam menjamin mutu pendidikan. Ada beberapa poin penting di sini yang akan saya bahas dalam peran kepala sekolah dalam menjamin mutu pendidikan. Yang pertama adalah kepemimpinan visionernya mengarahkan strategi sekolah dan memotivasi staf. Kepala sekolah menetapkan visi dan misi sekolah yang jelas, mengarahkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan memotivasi seluruh staf untuk bekerja sama tanpa kepemimpinan yang kuat dan terarah. Upaya peningkatan mutu pendidikan akan terfragmentasi dan tidak efektif. Yang kedua adalah pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya, kepala sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya sekolah secara efektif dan efisien, termasuk anggaran personal, sarana dan prasarana. Penggunaan sumber daya yang tepat sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran yang berkualitas. Kurangnya pengelolaan yang baik akan menghambat mutu pendidikan. Yang ketiga adalah kepala sekolah memfasilitasi pengembangan profesional guru. Guru merupakan ujung tombak pendidikan. Kepala sekolah berperan dalam memfasilitasi pengembangan profesional guru melalui pelatihan, monitoring, dan kesempatan untuk berbagai praktik terbaik. Guru yang terampil dan termotivasi akan menghasilkan kualitas pembelajaran yang baik. Yang keempat adalah kepala sekolah membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Kepala sekolah berperan sebagai penghubung antara sekolah dengan orang tua, siswa, masyarakat, dan instansi terkait. Kolaborasi yang baik akan menciptakan dukungan yang kuat bagi sekolah dalam mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan. Data, fenomena, dan contoh nyata yang menunjukkan pentingnya peran kepala sekolah dalam menjamin mutu pendidikan. Ada 3 poin yang saya akan bahas. Yang pertama adalah kepala sekolah sebagai manajer. Kepala sekolah mempunyai peran utama. Fungsi manajemen yang dimaksud adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi. Kepala sekolah yang melaksanakan fungsi administrasi wajib memastikan bahwa fungsi administrasi yang dijalankannya menunjang keberhasilan sekolah dan yang dipimpinnya. Misalnya, jika kepala sekolah mengembangkan rencana yang menyediakan pengembangan sekolah untuk mencapai peringkat sertifikat A, maka sekolah sedang mengembangkan rencana baik atau sangat baik. Yang kedua adalah fenomena sekolah berprestasi. Sekolah-sekolah yang konsisten meraih prestasi akademik dan non-akademik seringkali dipimpin oleh kepala sekolah yang visioner dan efektif. Pemimpin mereka menciptakan budaya sekolah yang positif, mendorong inovasi, dan memastikan sumber daya dialokasikan secara optimal. Yang ketiga adalah contoh kasus sekolah dengan permasalahan. Sebaliknya, sekolah yang mengalami penurunan mutu atau berbagai masalah seringkali menunjukkan kelemahan dalam kepemimpinan kepala sekolah, kurangnya visi, manajemen yang buruk, atau ketidakmampuan dalam memotivasi staf untuk menyebabkan penurunan kualitas pembelajaran, rendahnya prestasi siswa, dan iklim sekolah yang negatif. Baik, materi yang berikut adalah kajian teori literatur tentang peran kepala sekolah dalam menjamin mutu pendidikan. Ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu teori kepemimpinan transformasional. Yang kedua, manajemen berbasis sekolah. Yang ketiga adalah teori kepemimpinan distributif.
Manajemen, pemimpin dan pendidikan. Peran kepala sekolah melalui tugas administratif. Ia merupakan kunci keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Yang pertama, teori kepemimpinan transformasional. Kepala sekolah yang efektif menerapkan kepemimpinan transformasional. Mereka tidak hanya mengelola tapi juga menginspirasi dan memotivasi guru dan staf untuk mencapai visi bersama peningkatan mutu pendidikan. Ciri-ciri kepemimpinan ini meliputi: yang pertama, memiliki visi yang jelas dan inspiratif. Yang kedua, mampu mengembangkan profesional guru. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan berbasis data. Poin yang kedua adalah manajemen berbasis sekolah. Konsep MBS menekankan otonomi sekolah dalam mengelola sumber daya dan menentukan program pendidikan. Kepala sekolah berperan sentral dalam perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya yang efektif, pemantauan dan evaluasi. Yang ketiga adalah teori kepemimpinan distributif. Kepala sekolah yang efektif mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada guru dan staf, menciptakan lingkungan kerja kolaboratif dan berpartisipatif. Ini mendorong kepemilikan bersama atas tujuan sekolah dan peningkatan mutu pendidikan. Yang berikut itu adalah hubungan peran kepala sekolah dalam praktek nyata di institusi pendidikan. Yang pertama adalah hubungan pengembangan dan implementasi kurikulum. Pengembangan kurikulum dimulai dengan menganalisis kebutuhan siswa, standar kompetensi dan tujuan pembelajaran. Tahap selanjutnya adalah perancangan kurikulum termasuk struktur, metode, materi, dan penilaian. Kurikulum kemudian diuji coba, dievaluasi, dan direvisi sebelum diimplementasi. Implementasi yang efektif membutuhkan dukungan dari guru, siswa, orang tua, dan pemerintah. Kurikulum merdeka menjadi contoh implementasi yang fleksibel dan berdiferensiasi. Evaluasi berkala dan revisi memastikan kurikulum tetap relevan dan efektif. Poin yang kedua adalah guru perlu pengembangan pedagogik atau perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Profesional, pengetahuan dan wawasan terkini, dan kepribadian, kepemimpinan, komunikasi, etika, dukungan dan diberikan melalui pelatihan berkelanjutan, mentoring dan fasilitasi memadai, komunitas belajar, apresiasi, dan dukungan psikologis. Hasilnya adalah peningkatan kualitas pembelajaran, prestasi siswa, profesionalisme guru, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Tujuan manajemen sumber daya adalah memaksimalkan hasil dengan meminimalkan pemborosan. Ini dicapai melalui identifikasi dan komprehensif, perencanaan yang matang, alokasi yang adil dan efisien, serta monitoring dan pengendalian yang ketat. Prinsip transparansi dan fleksibel memastikan adaptasi terhadap perubahan. Iklim sekolah yang positif dicirikan oleh rasa aman, respek, kolaborasi, dukungan, dan keadilan. Budaya sekolah yang positif ditandai oleh nilai-nilai yang jelas, norma yang konsisten, komitmen dan pembelajaran, partisipasi aktif, dan kepemimpinan yang efektif. Iklim dan budaya sekolah saling berkait dan saling memperkuat, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Baik penilaian maupun evaluasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Penilaian membantu siswa agar lebih efektif, sedangkan evaluasi membantu untuk memperbaiki program atau metode pembelajaran. Keduanya saling melengkapi dan diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan efisien. Yang berikut adalah analisis mendalam terhadap kondisi pendidikan saat ini sangat penting. Analisis ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu analisis data akademik.
membantu memahami efektivitas pendidikan dan mengidentifikasi area perbaikan. Data memberikan wawasan tentang kinerja siswa, metode pengajaran dan faktor-faktor kunci seperti kualitas guru, sumber daya, iklim sekolah, dan partisipasi pemangku kepentingan. Yang kedua, kualitas guru merupakan faktor penentu keberhasilan pendidikan. Guru berkualitas tinggi yang memiliki kompetensi pedagogis, penguasaan materi, kemampuan komunikasi, dan komitmen pada pengembangan profesional merupakan kunci keberhasilan pendidikan. Efektivitas dapat diukur melalui prestasi siswa, partisipasi siswa, dan umpan balik. Yang ketiga, ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya. Sumber daya memadai, contohnya infrastruktur, teknologi, dan bahan ajar, sangat penting untuk pembelajaran efektif. Analisis data melalui survei, observasi, dan analisis anggaran, mengidentifikasi kekurangan dan mengukur efisiensi penggunaan sumber daya tersebut. Yang berikut, iklim sekolah yang kondusif untuk belajar. Iklim sekolah yang positif ditandai rasa aman, saling menghormati, kolaborasi, dan dukungan sangat penting untuk pembelajaran efektif. Analisis data, survei, kepuasan, observasi kelas, data disiplin membantu pengukurannya. Partisipasi orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Keberhasilan pendidikan membutuhkan partisipasi orang tua atau dukungan pembelajaran di rumah, masyarakat contohnya sumber daya, dan pemerintah contohnya dukungan kebijakan. Solusi terkait mutu pendidikan yang pertama adalah pantau dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas strategi dan melakukan penyesuaian jika dibutuhkan. Yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, misalnya dengan platform daring, aplikasi edukatif, dan sumber belajar digital. Yang ketiga, melakukan riset dan pengembangan untuk menemukan solusi inovatif. Terakhir, libatkan komunitas dalam proses pendidikan untuk meningkatkan dukungan dan partisipatif. Kesimpulan, peningkatan mutu pendidikan sangat tergantung pada kepala sekolah. Kepala sekolah yang berhasil berperan sebagai pendidikan pembelajaran, manajer yang kompeten, dan penggerak perubahan. Mereka pemimpin pengembang kurikulum, mendukung guru, dan memantau kemajuan siswa. Mereka juga mengelola sumber daya sekolah secara efektif, menciptakan lingkungan belajar yang positif, dan memastikan ketersediaan fasilitas yang memadai. Lebih jauh, mereka mendorong inovasi, beradaptasi dengan perkembangan pendidikan, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Pada intinya, pemimpin, manajemen, dan visi kepala sekolah adalah kunci keberhasilan peningkatan mutu pendidikan. Yang terakhir adalah rekomendasi praktis peran kepala sekolah dalam menjamin mutu pendidikan. Kepala sekolah harus memimpin terciptanya budaya kolaboratif dan pembelajaran sepanjang hayat di sekolah. Ini berarti lebih dari sekedar memberikan instruksi. Kepala sekolah juga harus aktif terlibat dalam proses belajar mengajar, berbagai praktik terbaik, dan menciptakan lingkungan yang mendukung guru untuk bereksperimen dan saling belajar satu sama lain. Dengan demikian, peningkatan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab sesama seluruh komunitas sekolah, bukan hanya individu. Budaya ini akan mendorong inovasi, peningkatan kualitas pengajar, dan pada akhirnya menjamin mutu pendidikan yang berkelanjutan.